Pendahuluan, agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih sayang, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Islam memandang manusia sebagai makhluk sempurna, diciptakan dengan potensi luar biasa untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Kesempurnaan ini bersumber dari roh, percikan ilahi yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Ketika fitrah ini terjaga, manusia hidup selaras dengan Tuhan, mudah mendengar dan mengikuti bisikan nurani karena spiritualitasnya yang kuat. Namun, godaan duniawi dilambangkan sebagai pohon keabadian dalam kisah Adam, perlahan menggerus nuansa spiritual manusia. Superioritas roh sebagai penggerak kehidupan dalam koridor visi ilahi mulai memudar, tergantikan oleh pesona materi. Jadi, apa itu damai? Damai adalah keadaan di mana tidak ada permusuhan atau kekerasan. Damai dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Damai juga dapat dipromosikan melalui pendidikan, kesadaran, dan pemahaman. Visi ilahi untuk perdamaian. Yang pertama, semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Yang kedua, visi ilahi untuk perdamaian adalah dunia di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni, terlepas dari ras, agama, atau kebangsaan mereka. Yang terakhir, visi ilahi untuk perdamaian didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun, karena godaan materi yang dalam kisah Nabi Adam disimbolkan dengan sejarah Al-Khuldi atau pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritualitas dan kehilangan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan, atau diibaratkan dalam kisah Nabi Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran, namun di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Sering kali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-amarah bisu atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. Yang kedua, an-nafs al-lawamah atau jiwa yang selalu mencela diri, dan an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya yang didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau visi ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan.